Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Maulanolik, NIM saya 152. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, sistem yang saya buat dalam rangka untuk memenuhi sub CPMK 4 pada pemodelan simulasi data. Jadi yang saya buat sekarang itu adalah dashboard simulasi untuk strategi marketing digital berbasis sistem ABM. Nah, itu tema yang saya pakai ada pada contoh sub point D, pada bagian contoh bidangnya, yaitu mengenai ekonomi, finansial, dan bisnis. Baik, jadi model saya tekankan dulu, untuk model ini tidak memakai data perusahaan asli, melainkan menggunakan data dummy untuk mensimulasikan sistemnya saja. Kita mulai dari awal, itu pada poin 1 mengenai install dan import untuk library yang akan dipakai pada sistemnya. Mulai dari IPy widget, kemudian untuk ini bagian library untuk math, library untuk ngerandom datanya, kemudian classify-nya data, kemudian untuk matplotlib itu untuk visualisasi datanya yang akan digunakan dalam dashboardnya nanti. Kemudian selanjutnya konsep model. Jadi pada konsep model ini kita akan menggunakan beberapa agent. Nah, agent sistemnya itu digunakan untuk mensimulasikan user yang akan menggunakan sistem ini. Jadi kita tidak perlu user asli, melainkan kita menggunakan agent pengganti yang akan mengikuti behavior dari sistem tersebut. Jadi saya sudah menjelaskan di sini secara sederhana. SEO itu akan lebih pelan, tapi membantu untuk membangun trust-nya. Jadi pada sistem saya itu ada yang namanya SEO. Itu gunanya untuk memberi efek organik atau dampaknya jadi terasa lebih natural. Kemudian ada SEM yang akan memberi paparan data yang lebih cepat. Kemudian skenario iklan agresif itu digunakan untuk data penggunanya agar terlihat lebih natural dan lebih realistis saja, karena pasti akan ada peningkatan dan penurunan dalam suatu data ketika pelaksanaan di digital marketing. Kemudian digunakan sedikit noise. Kenapa harus ada noise? Bukannya kita harus membersihkan noise pada data. Nah, noise itu digunakan agar data yang digunakan itu lebih realistis, karena tidak mungkin data lapangan akan benar-benar clean, dan itu akan membuat data atau sistemnya terasa lebih kaku. Itu sebabnya kita membutuhkan noise agar terjadi hal-hal yang tidak normal dalam datanya. Dengan begitu akan lebih terasa lapangan, karena hal yang terjadi di lapangan tidak akan bisa ditebak melalui data yang lurus. Dan data lurus tidak mungkin realistis terjadi di lapangan, seperti itu. Nah, trust udah dilihat di sini, trust itu akan naik, gainingnya akan naik karena SEO dan konten yang diberikan sama datanya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya ada dashboardnya. Dashboardnya sendiri itu akan menjalankan simulasi-simulasi sesuai dengan yang kita perintahkan. Jadi di sini ada beberapa, mulai dari conversion rate-nya, engagement-nya, kemudian ada trust rata-ratanya, average dari trust-nya, kemudian ada untuk ad fatigue. Dan ini ada bagaimana skenario SEO sama SEM-nya bekerja, mulai dari memberikan dan menghitung rata-rata engagement-nya, rata-rata trust-nya, rata-rata fatigue-nya, rata-rata conversion probability-nya, kemudian untuk conversion rate-nya berapa, converted count-nya, dan lain-lain. Bagian dari fitur-fitur yang ada di dalam datanya. Kemudian ini ada bagian untuk membandingkan beberapa skenario yang sudah dibuat. Pertama, untuk perbandingan yang mengedepankan conversion rate dengan jumlah agen 300 dan langkah waktunya 60, dan seatnya ada di 77. Itu kalau melalui conversion rate itu dihitungnya seperti ini. Jumlah iklan agresifnya berapa, kurvanya apakah naik atau turun, kemudian SEM-nya saja itu bagaimana, kemudian ada di bagian SEO dan SEM-nya digabung bagaimana, dan SEO-nya saja itu seperti apa, kemudian tanpa optimasi sama sekali itu bagaimana. Yang dimana kalau tanpa optimasi berarti dia data mentah saja gitu. Kemudian di samping kanan ini ada perbandingan untuk ad fatigue. Kalau yang sebelah kiri adalah conversion rate, yang kanan ini perbandingan untuk ad fatigue-nya. Kemudian dilihatlah di sini ada conversion rate dan lain-lainnya, penghitungan ulang kembali. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada metodologi Monte Carlo yang kita gunakan, yaitu menggunakan 1000 iterasi sesuai dengan kebutuhan yang ada pada final tugasnya. Nah, di sini kita bisa atur mau iterasi berapa, jumlah agennya berapa, dan lain-lain. Tinggal kita jalankan saja Monte Carlo-nya.
Sama halnya dengan di bagian sini untuk skenarionya, jumlah agen bisa kita tambah, langkah waktu bisa kita tambah, kemudian kita bandingkan skenarionya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari apa yang sudah saya teliti. Untuk catatan dari interpretasi ini sendiri, itu dari model yang saya gunakan dengan strategi SEO plus SEM biasanya menjadi skenario yang paling seimbang, karena SEO itu membantu trust dan SEM membantu paparan cepat dari data-datanya. Tapi skenario iklan agresif itu perlu diperhatikan kembali. Walaupun dia bisa menaikkan exposure, fatigue-nya juga ikut naik, sehingga dampak jangka panjangnya tidak terlalu bagus. Nah, bagian ini itu bisa dipakai sebagai pembahasan selanjutnya, terutama saat menjelaskan kenapa nih conversion rate tidak boleh dilihat sendirian tanpa engagement, trust, fatigue, dan faktor-faktor fitur lainnya. Seperti itu. Mungkin tadi saya bisa jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.